Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud, syarah kitab Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada perkataan waqad kathura fi hadzal zaman, yaitu pada baris yang paling bawah. Waqad kathura fi hadzal zaman, dan sungguh telah banyak fi hadzal zaman, pada zaman ini, at-tasahhulu, memudah-mudahkan, fil kalam, di dalam pembicaraan, hatta, sehingga, innahu, sesungguhnya, hu ay al-hala wa sya'na. Jadi dhamir hu di sini namanya adalah dhamir sya'an, yaitu dhamir yang ditafsirkan oleh kalimat setelahnya. Hatta, sehingga, innahu, bahwasannya, yakhruju, keluar, min ba'dihim, dari sebagian mereka, alfadhun, lafal-lafal, tukhrijuhum, yang mana lafal-lafal tadi itu mengeluarkan mereka antinil Islam, dari agama Islam. Jadi kata musannif, sungguh telah banyak pada zaman ini orang-orang yang mereka itu memudah-mudahkan di dalam pembicaraan, sehingga keluar dari sebagian mereka perkataan-perkataan atau lafal-lafal yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wala yarawna, dan mereka tidak memandang, dzalika, hal itu, ay khurujal alfal, mereka tidak melihat, tidak memandang keluarnya lafal-lafal dari mereka tadi, mereka tidak memandang hal itu dzanban, sebagai dosa, ay hijaban, sebagai penghalang, anillah, daripada Allah, fadlan, terlebih, an kaunihi, daripada lafal-lafal yang keluar dari mereka itu kufran, mereka anggap sebagai kekufuran. Maksudnya, la ya'taqidun, mereka tidak meyakini, dzalika, lafal-lafal yang keluar dari mereka tadi, mereka tidak meyakini hal itu dzanban, sebagai dosa, wala kufran, dan tidak juga mereka meyakini hal itu sebagai kekufuran. Wa adamu tiqadihim al-kufra aula bil intifa, wa adamu tiqadihim bil al-kufra, wa adamu tiqadihim, dan tidak meyakininya mereka, al-kufra, akan kekufuran, mereka tidak meyakini lafal-lafal yang keluar dari mereka itu adalah satu kekufuran, sebagai kekufuran, itu aula bil intifa, itu lebih layak dengan dinafikan. Maksudnya, fa innahum, sesungguhnya mereka itu layak taqiduna dzalika dzanban, mereka tidak meyakini hal itu, lafal-lafal yang keluar dari mereka tadi, mereka tidak meyakini hal itu dzanban, sebagai dosa. Fa kaifa ya'taqiduna dzalika kufran, maka bagaimana mungkin mereka meyakini hal itu sebagai kekufuran. Jadi bagaimana mungkin mereka menganggap atau meyakini lafal-lafal yang keluar dari mereka itu sebagai kekufuran, sedangkan mereka tidak meyakini lafal tadi sebagai dosa. Qauluhu, perkataan musannif, fadlan an kaunihi kufran. Nah, perkataan musannif fadlan ini mansubun, ini dinasabkan alal masdar. Jadi kalimat fadlan ini secara i'rabnya, kedudukannya ini sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Wa taqdiru, adapun takdir atau perkiraan kalimatnya itu adalah
Faktu tiqati dzanbi, yaitu tidak meyakininya dosa, tidak meyakini dosa faktan dengan sebenar-benarnya, itu yafdulu, itu lebih ani'tiqadil kufri, dari tidak meyakini kekufuran. Jadi mereka tidak meyakini lafal tadi sebagai dosa, lebih-lebih mereka juga tidak meyakini lafal tadi sebagai kekufuran. Kada demikianlah keterangan yu'khadhu, diambil apa keterangan, minal misbah, dari kitab Misbah. Kemudian waridatu, adapun riddah murtad itu salah satu aksamin, ada 3 macam. Jadi murtad itu ada 3 macam. Yang pertama i'tiqadatun, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan fil qalbi, di dalam hati. Kemudian yang kedua wa af'alun, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Yang ketiga wa aqwalun, berkaitan dengan perkataan-perkataan. Jadi murtad itu ada 3 macam. Yang pertama yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati. Yang kedua berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga berkaitan dengan perkataan-perkataan. Wa kullu qismin, dan setiap macam, mintil kasalasati, dari 3 macam tadi, itu yatasya'abu, akan bercabang, ayatafarra'u, akan bercabang, syu'aban, menjadi beberapa cabang, kathiratan, yang banyak. Jadi setiap satu macam dari 3 macam tadi itu akan bercabang menjadi beberapa cabang, kathiratan, yang banyak. Nah, adapun cara baca syu'aban ini, cara bacanya adalah bidomin, dengan dibaca dhammah shinnya syu, kemudian fa fathin, kemudian dibaca fathah yang huruf keduanya, yaitu ainnya dibaca fathah, syu'aban. Ai furu'an, maknanya furu'an, sama cabang-cabang. Li'anna hadza, karena permasalahan ini itu bahrun, bagaikan lautan, la sahila lahu, yang tidak ada tepi, lahu, bagi lautan tadi. Faminal awal, maka diantara perkara yang pertama, wahwa, adapun yang pertama itu adalah aridatu, murtad, bil i'tiqadat, dengan sebab keyakinan-keyakinan. Yang pertama itu adalah asyaku, ragu-ragu fillah, terhadap Allah. Yang pertama yang berkaitan dengan keyakinan itu adalah ragu-ragu terhadap Allah. Ai fi wujudihi, di dalam wujudnya Allah. Apakah Allah itu ada? Ragu-ragu di dalam wujudnya Allah. Ini bisa menjadikan murtad. Au fi mukhalafatihi lil hawadits, atau ragu-ragu di dalam berbedanya Allah dengan makhluk-makhluk. Au fi rasulihi, atau ragu-ragu di dalam rasulnya Allah. Ka'an syakka, seperti seorang ragu-ragu fi sayyidina Muhammad, di dalam junjungan kita Nabi Muhammad. Hal huwa Rasulullah aula, apakah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah atau tidak. Nah, ragu-ragu semacam ini bisa menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Awil Quran, atau ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ka'an syakka hal huwa min indillah au min indi Muhammad, seperti seorang ragu-ragu apakah Al-Quran itu datang dari sisi Allah atau datang dari sisi Muhammad. Awil yaumil akhir, atau hari akhir. Ragu-ragu terhadap hari akhir. Wahuwa, adapun hari akhir itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat.
Sumia dinamai hari tersebut bidzalika dengan hari akhir li'annahu karena la laila ba'dahu tidak ada malam hari ba'dahu setelah hari itu wala nahara dan tidak ada siang hari ba'dahu setelah hari itu. Atau alasan selanjutnya adalah li'annahu karena hari akhir itu adalah hari tersebut itu adalah akhiru ayamid dunya adalah akhir daripada hari-hari dunia sehingga disebut yaumul akhir. Falaisa ba'dahu maka tidak ada setelah hari tersebut yaumun akharu hari yang lainnya karena sudah hari terakhir. Atau alasan selanjutnya adalah lita'akhurihi karena terakhirnya hari kiamat anil ayyami dari hari-hari al-munqadiyah dari hari-hari yang telah lewat min ayyamid dunya dari hari-hari dunia. Wadzalika yang demikian itu ragu-ragu terhadap hari akhir, ragu-ragu terhadap hari akhir itu kasyaki seperti ragu-ragu fi wujudihi di dalam wujudnya hari akhir. Ragu-ragu apakah hari akhir itu ada, itu juga termasuk perkara yang bisa menyebabkan murtad. Awil jannati atau ragu-ragu tentang surga, awinar atau tentang neraka. Ai fi wujudi dzalika fil akhirah. Ragu-ragu di dalam wujudnya surga atau neraka di akhirat. Apakah ada surga dan neraka di akhirat? Ragu-ragu semacam ini juga bisa menyebabkan murtad. Wa yajibu maka dan wajib i'tiqadu meyakini annal jannata wan nahra bahasanya surga dan neraka itu maujudatani itu wujud keduanya al-an sekarang ini sudah wujud wajib kita yakini. Khilafan berbeda lil Mu'tazilah berbeda dengan kaum Mu'tazilah al-qailin yang mereka mengatakan bi adami wujudihi mal'an dengan tidak wujudnya keduanya al-an sekarang wa innama hanya saja yujadani keduanya diwujudkan yaumal jaza pada hari pembalasan. Kalau sekarang menurut Mu'tazilah surga dan neraka ini belum wujud. Awis sawab atau ragu-ragu terhadap pahala ai fi wujudihi di dalam wujudnya pahala. Apakah pahala ini ada apa enggak? Ragu-ragu semacam ini juga bisa menyebabkan kekufuran. Wa huwa adapun pahala itu adalah miqdarun kadar minal jaza daripada balasan fil jannah di dalam surga. Ya'lamuhullah yang Allah mengetahui kadar tadi. Yu'tihi Allah memberikan kadar tadi atau pahala tadi liman yasha'u kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya tafaddulan minhu ta'ala sebagai karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Afada telah memberikan faedahu keterangan ini Abdul Mu'ti fi Kashfil Asrar di dalam kitab Kashfil Asrar. Awil iqab atau ragu-ragu terhadap siksa ai fi wujudihi di dalam wujudnya siksa. Wa huwa adapun iqab siksa itu adalah miqdarun yaitu adalah kadar minal jaza daripada balasan ya'lamuhullah yang Allah mengetahui kadar tadi ya'lamuhullah yang Allah mengetahui kadar tadi fi nadhiril a'mali sayyi'ah di dalam membandingi amal-amal keburukan. Adlan sebagai bentuk keadilan minhu daripada Allah Ta'ala walaysa zulman wala juron dan bukanlah siksa tadi itu sebuah atau suatu kezaliman atau suatu pengurangan tetapi siksa tadi itu adalah sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au nahwi dzalika atau ragu-ragu pada seumpama itu semua mimma dari perkara-perkara huwa yang adapun perkara tadi itu mujmaun alaihi telah disepakati alaihi di atas ma. Ka Isra'i seperti Isra'nya Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa bagi Nabi. Seperti Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bagi Nabi. Nah, ragu-ragu terhadap Isra'nya Nabi ini juga bisa menjadikan murtad.
wa mu'jizatil anbiya, dan seperti mukjizat-mukjizatnya para nabi, wa karomatil aulia, dan karomah-karomahnya para wali. Nah, ragu-ragu terhadap ini semua ini juga bisa menjadikan murtad. Kenapa? Karena ini semua mimma huwa mujma'un alaihi, termasuk perkara yang perkara tersebut telah disepakati di atas perkara tadi. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.